Pemirsa, sekitar 3,5 juta warga Amerika Serikat hasil naturalisasi dari total 187 juta orang pemilih terdaftar ikut melakukan pemungutan suara pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024. Suara warga naturalisasi ini diyakini bisa menentukan hasil Pilpres. Sylvina Gages menjadi warga negara baru Amerika Serikat dalam sebuah upacara naturalisasi di halaman Mount Vernon, kediaman Presiden pertama AS George Washington di Virginia. Porque vivo cá já há bastantes anos e acho que devia, ser cidadã para que esteja mais... Sylvina sendiri berasal dari Portugal, tapi telah menetap di AS 2 dekade lebih. November ini, ia memilih untuk pertama kali. Pela rádio, ou pela televisão, que ouço os debates e isso, e gosto de apanhar o que eles dizem. Banyak pemilih pemula seperti Sylvina tinggal di negara bagian penentu dalam Pilpres. Menurut pantauan Rock the Naturalized Vote Project, di negara bagian Georgia ada sekitar 600 ribuan warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi, sementara di negara bagian Michigan ada sekitar 400 ribuan warga negara Amerika baru yang dinaturalisasi. Keduanya merupakan negara bagian kunci yang akan bisa menentukan hasil dari Pilpres tahun ini. Sementara ada sekitar 465 ribu warga Amerika hasil naturalisasi yang tinggal di Arizona. In a state like Arizona, people who naturalized in the last about 8 to 9 years, that's considered somewhat recent naturalization, comprise about 2% of the potential electorate. In Arizona, as you will recall, in 2020 was an exceptionally close state. Menurut National Partnership for New Americans, ada penambahan 3,5 juta pemilih AS dari jalur naturalisasi dibandingkan pemilu 2020. Warga baru AS ini cenderung lebih aktif secara politik menyikapi isu imigrasi. That's when the newly naturalized begin to step up and become overwhelmingly engaged because they have a bit of a personal interest in it. Dama Bahati berasal dari Republik Demokratik Kongo. I arrived in the U.S. It was on September 6, 2001. And I still remember the time. It was at 3 p.m. in Chicago. Ia menjadi warga negara pada 2017 dan pertama kali memilih pada 2020. When I finished my interview for citizenship, the staff at the USCIS told me, actually, now you can vote. I said, really? And I signed up right away. Karena kewarganegaraan Amerika Serikat diperoleh dengan perjuangan dan proses yang panjang, maka analis mencermati imigran yang dinaturalisasi menjadi warga negara AS cenderung lebih aktif berpartisipasi politik dibandingkan warga kelahiran AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.